Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ya, yang pastinya baik-baik dan sehat-sehat saja kan? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan tentang satu buah roh yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Satu buah roh yang terkadang sulit untuk kita lakukan. Bahkan kakak sendiri kadang sulit untuk melakukan. Sulit. Oke. Hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan dengan tema kesabaran. Ada yang tahu nggak kesabaran itu apa? Adik-adik ada yang tahu nggak kesabaran itu apa? Ya, kesabaran itu adalah suatu sifat hidup terpuji. Seperti apa sih hidup terpuji? Hidup terpuji itu contohnya seperti ketika kita di gereja saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ketika kita berada di gereja mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, dari awal ibadah sampai akhir ibadah kita mentaati perintah yang sudah diberikan, aturan yang sudah diberikan. Ketika guru sekolah minggu sedang membawakan cerita firman Tuhan, kita duduk diam di kursi kita mendengarkan dengan baik, kita memperhatikan dengan baik, maka itulah yang dikatakan hidup terpuji di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan senang ketika melihat anak-anaknya semuanya rajin-rajin pergi sekolah minggu. Ketika di tempat sekolah minggu di gereja, mereka mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Ketika guru sekolah minggunya membawakan cerita firman Tuhan, mereka tidak sibuk sendiri di kursinya, mereka tidak sibuk sendiri bercerita kepada teman di sebelahnya. Mereka semuanya fokus memperhatikan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggunya, yang diceritakan oleh guru sekolah minggunya. Sekarang kakak mau tanya nih sama anak-anak sekolah minggu. Apa sih sabar itu? Terus sabar itu capek nggak? Menurut anak-anak yang terkasih, sabar itu capek nggak? Iya, yang pastinya capek. Sabar itu enak nggak? Tidak ada yang mengatakan sabar itu enak. Yang pastinya sabar itu capek. Yang pastinya sabar itu tidak enak. Kenapa? Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada teman kita, tapi ternyata teman kita itu tidak memperhatikan, tidak mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan. Dia malah sibuk sendiri, mungkin sibuk bercerita dengan teman yang lain, sibuk dengan ponselnya, bermain game di ponselnya. Nah, ketika itu kita sudah panjang lebar ini menjelaskan, kita sudah panjang lebar bercerita kepada dia, ternyata tidak diperhatikan, tidak didengarkan dengan baik, maka kesabaran kita diuji. Kesabaran kita itu diuji. Dan akhirnya kita kesal nih dengan teman kita karena tidak mau mendengarkan cerita yang kita sampaikan kepada dia. Oleh sebab itu, kebanyakan orang jika ditanya tentang sabar itu enak atau tidak, yang pastinya mereka akan menjawab tidak enak. Buat anak-anak Tuhan yang
memiliki kesabaran, maka harus dilakukan dengan baik. Pengertian sabar itu ada dua. Yang pertama, dapat menahan diri dari amarah. Contohnya, ketika ada seorang teman yang berbuat salah kepada kita, maka kita tidak akan marah-marah kepada dia. Justru kita akan memaafkan kesalahan yang sudah dia lakukan. Misalnya, dia meminjam pensil kepada kita. Nah, pensil yang dipinjam kepada kita itu, pensil yang bukan miliknya dia, hilang, dibuat oleh dia, hilang. Atau mungkin pensil itu rusak, patah. Sebagai anak Tuhan yang baik, sebagai anak Tuhan yang memiliki kesabaran, maka kita bisa menahan diri, bisa menahan amarah kita untuk tidak marah kepada teman kita. Justru kita memaafkan dia. Justru kita memaafkan kesalahan dia. Ya, buat anak-anak Tuhan. Yang kedua, tekun dalam menanggung penderitaan. Contohnya, ketika adik-adik mengalami suatu musibah atau suatu masalah yang tidak nyaman dirasa, adik-adik tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, dan selalu tetap mengandalkan Tuhan. Tekun dalam menanggung penderitaan. Misalnya ketika adik-adik di sekolah ada teman yang sengaja membuat kita jatuh sampai kaki kita ini terluka lecet. Tapi karena kita hidup di dalam Tuhan, karena kita hidup di dalam hikmat kesabaran, kita bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Meskipun kita jatuh, kaki kita luka, kaki kita lecet, tapi kaki kita tidak cedera yang sangat parah. Kita masih bisa berjalan. Jadi kita harus mengucap syukur dalam segala hal yang kita lakukan dan tetap selalu hidup mengandalkan Tuhan. Kesabaran yang di dalam diri seseorang pasti merupakan hasil pembentukan Tuhan. Tidak mungkin manusia bisa sabar dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Misalnya, contohnya kakak nih. Kakak tidak mungkin bisa memiliki kesabaran kalau dengan kekuatan kakak sendiri. Kakak bisa memiliki hikmat kesabaran itu semuanya daripada Tuhan. Kalau kakak mengandalkan kekuatan dari diri kakak sendiri, kakak tidak akan mampu bisa melakukan atau bisa memiliki hikmat kesabaran tersebut. Semua hikmat itu didapat dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hikmat kesabaran, sehingga kita bisa mengontrol emosi kita, bisa menahan diri kita dari amarah, bisa menahan diri kita dari segala hal yang bisa merusak kesabaran kita pada orang lain. Jadi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, untuk selalu berhikmat di dalam segala hal, selalu menunjukkan hikmat kesabaran kita, entah itu kepada teman kita, kepada orang tua kita, ataupun kepada sesama kita yang lain. Pembentukan karakter sabar bisa melalui yang pertama, masa-masa sulit. Pembentukan karakter sabar bisa melalui yang pertama itu adalah masa-masa sulit. Seperti apa sih masa-masa sulit yang dimaksud?
Seperti apa sih masa-masa sulit yang dimaksud? Buat adik-adik yang terkasih, buat anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, masa-masa sulit itu contohnya misalnya seperti kita sekolah tinggalnya jauh dari orang tua. Misalnya kita tinggalnya jauh dari orang tua. Kita tidak tinggal bersama orang tua kita, tapi kita tinggal bersama tante kita, bersama om kita. Nah, ketika kita ada sesuatu keperluan dari sekolah yang harus kita penuhi. Misalnya guru di sekolah meminta kita untuk membeli buku pelajaran. Nah, jika kita tidak membeli buku tersebut, kita tidak akan bisa belajar karena kita tidak memiliki buku, sementara teman-teman yang lain memiliki. Nah, ketika kita mengatakan hal itu kepada orang tua kita memerlukan biaya, kita memerlukan uang untuk menebus buku tersebut, tapi orang tua kita mengatakan, "Nak, sabar dulu ya, mama sama bapak belum ada uang, belum bisa kirim uang buat kamu." Nah, di situ kita pasti sudah berpikir dalam kepala, gimana caranya? Sementara ini guru sudah meminta supaya setiap murid yang ada memiliki buku masing-masing. Nah, kita menanyakan lagi nih kepada om dan tante kita. Siapa tahu mereka bisa menolong kita. Siapa tahu mereka bisa memberikan uang terlebih dahulu untuk menebus buku tersebut. Nah, ketika kita mengatakan hal itu kepada om dan tante kita, nah om dan tante kita juga mengatakan, om dan tante juga belum punya uang. Nah, disinilah masa-masa sulit yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji apakah kita bisa menghadapi masa-masa sulit itu, bisa menghadapi cobaan yang sudah Tuhan berikan. Pembentukan karakter tersabar bisa kita lalui melalui masa-masa sulit. Tapi ketika kita mengalami itu, terkadang dalam hati kita, Tuhan, kenapa sih kok hal seperti ini terjadi dalam kehidupan saya misalnya. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk sabar menghadapi masa-masa sulit yang kita hadapi. Kita berdoa kepada Tuhan, minta ketenangan, minta Tuhan memberikan hikmat kesabaran kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sumber kekuatan bagi orang percaya. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Oh, puji nama Tuhan, adik-adik yang terkasih. Di sini kakak sampaikan kepada adik-adik, jika adik-adik menghadapi suatu masalah, jangan mudah menyerah. Kita jangan mudah menyerah, tetapi harus bersabar. Hikmat kesabaran kita itu harus kita tingkatkan lagi. Bersyukur dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bersyukur dan meminta pertolongan dari Tuhan. Jika kita mengalami suatu masalah, kita jangan mudah menyerah, tapi kita harus bersyukur dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab apa? Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya di dalam pencobaan yang melampaui batas kemampuan mereka. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan melindungi kita jika kita percaya kepada Dia, jika kita percaya kepada kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kakak akan menceritakan
tentang kisah seorang guru yang memiliki sifat, yang memiliki karakter yang begitu sabar, yang begitu sabar. Kakak akan menceritakan tentang seorang guru. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Puji nama Tuhan. Ada seorang guru yang mengajar di sekolah negeri yang anak-anaknya sangat terkenal dengan kenakalannya. Mereka suka berkelahi, mereka suka melawan guru, mereka tidak mau mendengarkan guru. Nah, di sini guru ini dia mengajar anak-anak itu dengan kesabaran, meskipun di dalam kelas ketika dia mengajarkan mata pelajaran di depan, anak-anak tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka sibuk sendiri di kursi mereka. Mereka sibuk sendiri dengan temannya yang lain, bermain dengan temannya yang lain. Tapi guru ini tetap terus mengajar dengan kesabaran. Dan pada akhirnya, pada suatu hari, guru ini dipindahkan ke sekolah yang lebih baik lagi. Nah, di situ dia mendapatkan murid-murid yang sangat baik, murid-murid yang sangat sopan, yang sangat menghormati gurunya. Nah, di situ dia mengajar dengan sangat senang karena murid-muridnya mau mendengarkan dia, mau menghormati, mentaati segala peraturan yang ada. Sampai suatu ketika dia mendapatkan penghargaan sebagai guru terbaik, sebagai guru yang sangat sabar dalam mengajar anak-anak muridnya. Nah, dari cerita ini yang sudah kakak sampaikan, buah dari kesabaran itu adalah kesuksesan. Jika kita bersabar seperti guru yang sudah kakak ceritakan ini tadi, maka di akhir dari kesabaran kita akan menikmati kesuksesan. Seperti kata firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 23. Kitab Amsal pasal 16 ayat 23. Kitab Amsal pasal 16 ayat 23. Dikatakan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Jadi, jika kita anak-anak Tuhan melakukan kesabaran itu, maka kita akan mendapatkan kesuksesan. Puji nama Tuhan. Tuhan juga akan memberikan kepada kita kesuksesan yang lebih besar lagi jika kita sebagai anak Tuhan memiliki hikmat kesabaran. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita pagi hari ini cukup sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kakak sampaikan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akhiri firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom dan terima kasih.